Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I will discuss with you about the 10th meeting in the international class of management. So we will have to discuss about this one, about human resource management, and I will try to discuss with you in both of Bahasa and also in English. So if you have any question, just drop your question in the box comment below. Oke. Nah, di sini ya, di pertemuan ke-10, materi bahasanya adalah terkait sumber daya manusia. Nah, kenapa sih kok SDM ini bahkan jadi satu bab tersendiri gitu ya di dalam materi pengantar manajemen. Kita lihat di sini bahwasanya memang seiring dengan perkembangan zaman, SDM itu dianggap sebagai salah satu aset yang paling berharga bagi perusahaan. Kayak gitu ya. Karena memang organisasi katakanlah, ada yang ingat nggak kemarin artinya organisasi itu apa sih? Ya. Organisasi itu kan artinya sekumpulan orang, orang yang memiliki tujuan yang sama, kayak gitulah. Secara gampangnya kan kayak gitu. Nah, kita bayangin kalau semisal nggak ada orangnya, bisa jalan nggak organisasi itu? Pasti bakal susah. Nah, makanya di sini SDM atau sekarang bahasanya adalah terkait human capital itu punya proporsi yang amat sangat unik di dalam suatu organisasi. Nah, kita lihat di sini ada beberapa faktor yang dianggap penting bagi keunggulan atau kesuksesan organisasi berdasarkan survei yang dilakukan oleh hampir banyak banget CEO-CEO yang ada di seluruh dunia berdasarkan bukunya Duff ya. Kita lihat di sini bahwasanya human capital dia proporsinya adalah yang paling tinggi yaitu 71%. Jadi di sini kenapa kok human capital? Nah, di sini sebenarnya ada pergeseran paradigma. Kalau dulu orang menganggap bahwasanya organisasi itu berpengaruh powerful katakanlah ketika dia memiliki aset-aset berwujud, aset-aset tangible. Contoh, ketika gedungnya tuh gede, kemudian mesin-mesin yang digunakan itu baru atau gimana, pokoknya sesuatu yang tampak mata. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, justru sekarang yang menjadi aset-aset utama dari suatu organisasi adalah aset intangible, aset-aset yang tidak tampak. Ya, contohnya adalah manusia itu sendiri. Kenapa? Karena memang di dalam diri manusia itu kita tahu ada yang namanya KSA gitu ya, knowledge, skill, and also attitude gitu ya. Jadi pengetahuan, keterampilan, nah itu sesuatu yang nggak tampak, tapi justru itu yang tidak bisa digantikan dalam suatu organisasi. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin saya sedikit pengen mengulas nih, kalau kemarin kan kalian sudah belajar terkait bagaimana caranya merumuskan strategi, kayak gitu ya. Strategi di sini ada 3, ada 3 level gitu ya. Yang pertama dari level korporat. Kalau korporat ya jelas, kita tuh bergerak di bisnis apa sih? Itu pertanyaan utamanya. Yang kedua di level bisnis, ya, lawan kita siapa sih? Bagaimana kita bisa berkompetisi di pasar, kayak gitu. Dan yang ketiga, ada di level fungsional. Di sini ada macam-macam, salah satunya adalah human resource. Pertanyaan utamanya bagaimana kita bisa mendukung sumber daya, mendukung bisnis yang kita punya berdasarkan strategi kompetitif, gitu. Nah, ketika kita bicara terkait sumber daya manusia, maka biasanya ini akan ada beberapa yang kita bahas ya. Salah satunya adalah 5P. Yang pertama adalah filosofi. Ya, filosofi, kedua policy, program, practice, proses. Itu 5P. Kalau misalnya kalau di marketing beda lagi nih 5P-nya. Ada yang price, product, place, ya, beda. Kalau yang di SDM, ya ini tadi filosofi, policy, program, practice, proses. Filosofi, kenapa? Karena memang dalam suatu organisasi, ini kan ada orang-orang yang perlu untuk merumuskan sebenarnya filosofi dari suatu organisasi itu apa sih? Itu. Kemudian policy gitu ya. Kebijakannya seperti apa?
diturunkan lagi menjadi program. Program-programnya apa nih yang bisa mendukung filosofi yang kita anut? Sampai praktiknya seperti apa dan prosesnya bagaimana. Nah, ini ada banyak banget yang bisa kita bahas sebenarnya. Nah, selanjutnya yaitu terkait strategic human resource ya. Kayak gini. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, dari strategi perusahaan itu kan organisasi pengen tahu nih, ya, we want to getting the right people in the right place, gitu ya. Jadi isu utamanya kalau kita bicara terkait SDM adalah gimana kita bisa menentukan atau mendapatkan seseorang yang cocok untuk organisasi kita. Ini ya, find the right people. Nah, yang pertama melakukan human resource management planning. Ya, planning-nya seperti apa nih? Katakanlah kita dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, semisal kita harus punya orang dengan kapasitas, semisal dia sudah menguasai level pengalaman, dia mengelola organisasi level sekian, bisa aja kayak gitu. Nah, ini sebelumnya ini ya mendapatkan atau mencari orang yang tepat, kita juga perlu sebenarnya lihat dari lingkungannya, lingkungan HRM-nya. Dari segi legislasinya, legislasi itu regulasinya, peraturannya seperti apa, kemudian juga tren yang ada di masyarakat seperti apa. Kalau yang sekarang itu kan banyaknya itu kan kayak data analis, bisnis analis, nah itu pasti juga akan berpengaruh dalam organisasi. Terus juga ada nggak sih international event yang itu mungkin bakal berpengaruh kepada organisasi kita, atau mungkin ada teknologi lain nggak yang mungkin bisa kita adopsi dan kita gunakan. Nah, ini hal-hal ini nanti yang perlu kita screening terlebih dahulu sebelum kita menentukan find the right people ini, cari SDM yang tepat. Ya, HRM planning, kemudian yang kedua job analysis. Katakanlah ketika kita udah tahu, misalnya 5 tahun ke depan, kita butuh misalnya direktur bidang bisnis analis atau data analis gitu ya. Kita bikin job analisisnya, katakanlah data analis ini kita butuhnya orang yang seperti apa. Dia punya kapabilitas di bidang apa, pengalamannya seperti apa. Terus juga butuhnya berapa. Nah, itu dimasukkan di job analysis. Termasuk ini nanti forecasting juga, peramalan yang terkait SDM itu ke depan, mungkin nggak sih kalau kita merekrut sekian orang, kayak gitu. Dan kemudian diturunkan dalam proses rekrutmen dan juga melakukan seleksi. Ya. Ini kalau semisal rekrutmen dan seleksi sudah dilakukan, rekrutmen dan seleksi itu kan banyak tahapannya, mulai dari seleksi administrasi, semisal, kemudian juga mungkin tes tertulis, ada tes psikologi, wawancara, tes kesehatan. Nah, ini disesuaikan dengan kebijakan organisasi. Maunya dia dapat sumber daya manusia itu yang kayak gimana. Kalau ini udah didapat, ya udah, gimana caranya kita bisa mengelola orang-orang tersebut. Mengelola orang, meningkatkan pengetahuan, keterampilannya melalui berbagai kegiatan, semisal training, ya, ada pelatihan apa di organisasi, atau mungkin ada kegiatan pengembangan apa di organisasi, sampai dengan penilaian kinerja. Seseorang, ya, itu tentu saja performanya harus dinilai kan, apakah dia performanya naik atau turun. Kalau misal naik, ya imbasnya apa? Ya akan ke reward, akan ke kompensasi. Begitu juga kalau semisal kinerjanya turun, berarti ya akan ada punishment. Hukumannya apa? Gitu. Nah, appraisal, 3 hal ini ketika penilaian kerja udah dilakukan, nah ini terkait dengan ini yang saya bilang tadi. Salah satunya adalah gaji, ya, atau mungkin bonus, upah, dan yang lain-lain ketika dia berhasil meningkatkan kemampuan dirinya, ya. Terus kemudian keuntungan-keuntungan yang lain, tunjangan. Terus juga dari segi ini ya hubungan dengan antar rekan kerjanya seperti apa sampai ke termination-nya. Ini adalah cara-cara yang memang digunakan ya di bidang SDM dalam rangka ini untuk mendapatkan orang yang tepat. Dan mendapatkan orang yang tepat itu dalam suatu organisasi itu susah banget gitu. Nah, di sini
kita lihat ya, ada beberapa peran dan juga nilai dari human capital investment. Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya mendapatkan orang yang tepat kadangkala tidak cukup. Ya, kenapa kok tidak cukup? Ya, kalau misalnya dia tepat tapi tidak ditingkatkan dari segi pengetahuan, keterampilan, dan yang lain-lain, dalam artinya adalah investasi ya. Kita memberikan pelatihan, memberikan program pengembangan, itu sebenarnya juga dalam investasi organisasi terhadap sumber daya yang dimiliki. Nah, ini kita harus lihat nih, kalau misalnya kita mau invest di manusianya itu tadi ya, gimana nih dari segi pertumbuhan pendapatannya? Otomatis yang pertama adalah kita lihat dari segi ininya, dari level satunya ya, bisnis result yang kita harapkan itu apa sebelum kita menginvestasikan dana mungkin untuk orang tersebut. Kita lihat dari perkembangan bisnis kita maunya berapa, ROI, return of investment, kemudian return of equity-nya yang kita minta juga berapa. Total return to shareholder-nya untuk pemegang saham, dan mungkin nilai perusahaan di masa depan itu bagaimana kalau kita punya orang-orang yang memang capable, yang punya kualifikasi di bidang tertentu. Ya. Kemudian ini kita turunkan ke level 2 ya. Ini saya jelasinnya kebalik kayak gitu. Key performance drivers-nya ya, sebelum investasi gitu, pasti yang kita lihat, kita harapkan pasti yang akan ada peningkatan di bidang produktivitas, peningkatan kualitas, inovasi, bahkan sampai peningkatan jumlah pelanggan semisal. Ya. Hal ini baru akan bisa didukung atau didapat ya ketika memang organisasi itu melakukan investasi. Yang pertama mungkin dari leadernya, dari level manager. Kayaknya kita nggak cukup deh hanya butuh manajer yang A, B, C, kayak gitu ya. Kita perlu peningkatan kapabilitas manajernya, leadernya. Terus juga kinerja dari lingkup kerjanya seperti apa. Kita juga perlu nih namanya bikin employee engagement, meningkatkan rasa kepemilikan karyawan terhadap organisasi. Jadi supaya mereka itu juga merasa dimanusiakan ya, merasa dimanusiakan, dan memanusiakan manusia itu kan juga bukan hal yang mudah gitu. Terus ada lagi di sini adaptabilitas terkait dengan lingkungan kerja, terus juga kemampuan untuk berubah, sampai nanti di talent management ya, kayak bikin program pelatihan dan pengembangan karyawan gitu dalam rangka untuk mendapatkan efisiensi human capital. Ya. Nah, ini untuk mendapatkan human capital capabilities-nya. Nah, prosesnya seperti apa? Kita lihat di sini, ya, human capital prosesnya. Ada yang namanya kompetensi manajemen kompetensi. Jadi ya dibekali mungkin dengan training, webinar, dan yang lain-lain untuk meningkatkan kompetensinya dia. Terus juga jenjang karirnya seperti apa nih, career development-nya. Terus penilaian kinerjanya gimana? Apakah memang dari satu sisi atau dari semua level? Kalau penilaian kinerja itu kita ada macam-macam. Ada yang 360 derajat, ada yang berbasis poin atau bagaimana. Terus juga succession planning-nya seperti apa? Perencanaan suksesi orang ini gimana? Ya hampir kayak perencanaan karir kayak gitu. Rekrutmen, kemudian juga perencanaan lingkungan dan angkatan kerjanya, desain kerjanya, terus juga gimana kalau dia ini memberikan kontribusi atau sumbangsih terhadap organisasi, reward-nya seperti apa, cara kita mengelola hubungan dari karyawan itu gimana, terus strategi human capital-nya juga seperti apa, cara kita dalam memanage ya, learning management dan juga knowledge management, ya, mengelola pengetahuan, keterampilan mereka seperti apa. Itu yang nanti hal-hal ini yang akan menjadi investasi kita sebenarnya di bidang sumber daya manusia. Tuh. Sehingga orang-orang yang memang sudah dibekali dan kita investasikan ini tadi, itu dia bisa membawa organisasi menuju ke arah yang lebih baik, ya. Nah,
Tapi tetap kalau misalnya terkait dengan SDM itu tentu ada beberapa yang harus kita, pahami dulu ya dalam proses memberikan segala sesuatunya, termasuk terkait legislation-nya, terkait hukum-hukum yang mengatur, kebijakan sumber daya manusia. Nah, kalau di buku, itu karena memang basisnya adalah, di Amerika, jadi memang ada hukum-hukum federal yang ditetapkan di sana, baik itu dari tahun 1970 sampai 991. Dari segi, kesehatan dan keselamatan kerjanya, dari segi pembayaran kompensasinya, sampai dengan, kebijakan persamaan hak. Kalau di Indonesia gimana? Kalau di Indonesia kita lihat, ini di sini ada 4 hal yang jadi fungsi dan patokan utama. Yang pertama adalah Omnibus Law, ya. Kalian pasti tahu bahwasanya Omnibus Law di sini tuh masih di Indonesia utamanya, masih dalam proses penggodokan lebih lanjut, ya. Dan isu ini dimunculkan ya per tahun ini kan, tahun 2020, terkait beberapa isu kayak gitu. Salah satunya adalah menyangkut SDM. Nah, ini sebenarnya bisa kita bahas lebih lanjut nih, mungkin ketika kelas online yang langsung ya, kita tatap muka pakai Zoom, kita bakal lebih lanjut bahas tentang ini. Tapi sebenarnya kalau terkait Omnibus Law, itu kan memang pemerintah sebenarnya ingin menyederhanakan beberapa hukum-hukum yang memang, ini ribet kayak gitu ya, dijadiin satu. Tapi ya tentu akan ada imbasnya juga dari segi sumber daya manusianya. Terus yang kedua, dari segi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Nah, di sini banyak banget yang dibahas ya dari pasal-pasalnya, baik itu dari pengaturan jam kerja, pengaturan cuti kerja, pembayaran kompensasi, terus juga persamaan hak. Nah, itu banyak banget di undang-undang ini. Terus yang ketiga adalah peraturan perusahaan. Nah, tiap-tiap perusahaan dia punya kebijakan dan ketentuan yang berbeda terkait bagaimana dia mengelola sumber daya manusianya. Nah, ini yang perlu dipahami juga. Makanya di sini saya nggak bisa bahas secara detail, karena memang ya itu tadi, tiap perusahaan kan punya mekanisme yang berbeda. Dan yang terakhir, perjanjian kerja bersama. Biasanya ini, perjanjian ini terkait dengan kontrak sebenarnya, kontrak antara perusahaan dan juga karyawan. Nah, kontrak kerjanya seperti apa? Selaku, mungkin pihak pertama dari segi perusahaan, pihak kedua, kemudian kalau semisal kita sebagai pihak kedua melakukan sesuatu yang bisa merugikan perusahaan, maka kita harus gimana? Nah, itu biasanya diatur di PKB, Perjanjian Kerja Bersama. Nah, kita lihat di sini bahwa sebenarnya, kalau saya bilang tadi kan memang ada pergeseran paradigma ya di dalam, sumber daya manusia itu sendiri. Dan di sini sebenarnya ada pergeseran dan perpindahan juga di dalam sumber daya manusianya. Kita lihat di sini ya, ada new contract dan juga old contract. Kalau dari segi karyawan, kalau dulu yang jadi bahasan utamanya itu ya keamanan kerja itu kita tuh gimana sih? Terus juga dalam, kita harus tahu kayak gitu ya. Sedangkan kalau yang di sisi yang baru, gimana kita bisa memanage ya, tanggung jawab kita terhadap organisasi terkait dengan employability, terus ya dalam rangka, pengembangan bisnis, kita juga harus cari partner, bahwa isu sekarang yang lebih penting adalah di skill development ya, bukan hanya tahu atau knowing, tahu aja nggak cukup, tapi ya skill-nya yang harus ditingkatkan. Nah, kalau dari segi, employer atau mungkin dari segi, perusahaan gitu ya, pemberi kerja, biasanya kalau dulu itu yang jadi bahasan utama adalah kita program training apa sih yang bisa kita lakukan, terus juga biasanya masih pakai standar kompensasi yang masih tradisional, terus juga pekerjaan rutin ya apa aja yang harus dilakukan sampai dengan adanya informasi yang amat sangat terbatas. Tapi sekarang ya, dari segi perusahaan mereka juga harus memberikan nih sebenarnya ada nggak sih kesempatan-kesempatan untuk pengembangan yang kreatif bagi para karyawan. Terus juga ada,
jenjang karir yang lateral kayak gitu ya. Pemberian kompensasi yang seperti apa? Bukan hanya mungkin didasarkan pada penilaian kinerja dari bawahan ke atasan, tapi juga dari 360 derajat dari semua aspek ya, dari rekan sejawat, atasan, bawahan, dan yang lain-lain. Terus juga tugas-tugas, sampai ketersediaan informasi, sebenarnya itu juga harus di-provide oleh perusahaan. Di sini, ketika ada ini ya, ada pergeseran dari isu-isu yang lama menjadi isu-isu yang baru, tentu di sini juga ada proses inovasi sendiri dalam proses sumber daya manusianya. Di salah satu isunya adalah sisi inovatifnya, gimana kita bisa menjadi menjadi pilihan gitu ya, becoming employer of choice. Bagaimana seorang atasan katakanlah itu bisa menjadi pilihan bagi karyawannya, dalam artian bagaimana dia bisa memanage bawahannya dengan baik. Apakah mungkin dengan cara seperti ini bawahan itu merasa dimanusiakan atau tidak? Atau isu yang kedua, menggunakan pekerja sementara atau part-time outsourcing semisal. Jadi memang nggak perlu cost yang lebih tinggi daripada kita harus ngelakuin rekrutmen dari awal kayak gitu. Terus isu yang paling bagus, yang paling terbaru adalah terkait work-life balance ya. Karena kita tahu sekarang, apalagi sekarang kondisi COVID ya, banyak banget perusahaan itu yang bikin skema untuk work from home. Kalau misalnya salah satu isu di work-life balance, ketika pekerjaan itu dilakukan di rumah, biasanya itu sering kecampur nih. Ini sekarang waktunya jam kerja atau waktunya kegiatan pribadi. Nah, isu-isu terkait work-life balance, ini sekarang yang jadi bahasan utama di lingkup SDM. Ya, karena kita tahu biasanya kalau kita WFH gitu ya, bahkan sampai lembur-lembur dan yang lain. Padahal kalau misalnya dikerja di kantor, biasanya kerja dari jam 8 sampai jam 4. Setelah itu ya udah, kita paling ngerjain kehidupan pribadi kita. Tapi dengan adanya WFH, susah untuk membagikannya itu. Dan isu yang terakhir adalah dengan right sizing. Ya, right sizing. Apakah ada juga sih ada yang namanya downsizing, penyusutan ya, mulai disusutkan organisasi itu. Tapi sebenarnya baik itu downsizing atau yang lain-lain, ini sebenarnya terkait dengan kondisi dan kemampuan perusahaan, sebagaimana dia bisa menemukan struktur atau kondisi yang tepat nggak bagi organisasi dia. Makanya di sini dinamakan right sizing the organization. Itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, apa aja sih yang kita lakuin kalau misalnya kita ada di pengen memanage sumber daya manusia kayak gitu. Seperti yang saya bilang tadi, yang pertama itu kan ada human resource planning ya, perencanaannya. Mulai dari perencanaan karirnya, dia bakal pensiun kapan, perencanaan pertumbuhannya, semisal pertumbuhannya di sini dalam artian peningkatan kapabilitas skill dan juga keterampilannya seperti apa. Terus juga kebijakan resignation-nya, itu juga seperti apa. Ketika ini sudah ada, baru kita harus milih, kita sumber-sumber rekrutmennya itu bisa kita pakai yang apa nih? Apakah kita pengen bikin yang namanya iklan, atau kita bikin headhunters itu kayak bikin apa ya? Bisa aja kayak kita nyuruh orang lain atau organisasi lain buat nyariin kandidat yang cocok buat kita, atau mungkin ya kita pakai iklan internet aja deh. Ya, kalau udah dimilih medianya baru ya setelah itu dilakukan yang namanya seleksi kandidat, baik itu melalui beberapa tahapan ya, baik dari segi aplikasinya, aplikasi dokumen-dokumennya, interview atau tes-tes, dan welcoming ya, menyambut karyawan yang baru masuk di organisasi kita. Nah, ketika karyawan baru ini udah masuk, perlu nih namanya matching model ya. Sebenarnya organisasi itu pengennya apa dan apa sih yang diharapkan dari karyawan itu supaya bisa berkontribusi bagi organisasi kayak gitu ya. Kita di sini lihat ada banyak hal yang bisa di matching ya, sampai nanti
dari company endorsement, apa sih yang bisa dikasih oleh company, oleh perusahaan kepada karyawannya, dan sebenarnya kebutuhan karyawan itu apa, kayak gitu. Kita lihat di sini ada karirnya jelas, kalau misalnya kita kerja, jenjang karir dong harus jelas. Kemudian personal values-nya, apa sih yang kita dapat dalam peningkatan kapabilitas kita sendiri gitu. Terus juga bakal ada promosi atau tidak, terus juga ada ketertarikan di bidang lain atau tidak, sampai dengan hal-hal isu-isu yang berkaitan dengan pribadi ya, isu sensitif pribadi, semisal keluarga dan yang lain-lain. Nah, di sini tentu perlu yang namanya pengelolaan SDM atau managing talents gitu ya. Nah, pengelolaan SDM ini dilakukan melalui training and development. Banyak training and development. Kalau misalnya di level kampus ya, itu ada yang namanya OJT, on the job training, atau bahasa lebih familiarnya adalah magang. Magang itu ya termasuk di OJT. Terus juga ada juga mungkin corporate university, seperti yang kita tahu bahwasanya bahkan sekarang BUMN atau perusahaan-perusahaan itu juga dia bikin kampus ya dalam proses untuk memberikan talent and development kepada para karyawannya. Contoh misalnya PLN University, Pertamina University, Telkom University, atau mungkin kalau di sistem perbankan ya, itu ada Mandiri University dan yang lain-lain. Terus juga ada promotion from within. Gitu. Gimana nih nanti jenjang karirnya? Jenjang karirnya jelas atau tidak? Sampai ada yang namanya mentoring and coaching. Gimana nih supaya senior-senior, supaya yang junior ini bisa lebih mantep gitu ya dalam pekerjaannya, biasanya ditandemin atau dimentorin sama yang sudah senior. Kayak gitu. Kalau misalnya talent ini training and development udah dilakuin, perlu yang namanya performance appraisal, penilaian kinerja. Nah, salah satu isu penilaian kinerja yang paling banyak dibahas di SDM adalah evaluasi kinerja 360 derajat. Ya. 360 itu kalau kalian tahu kan kayak lingkaran gitu ya. Jadi satu orang itu dia bisa dinilai dari hampir semua aspek atau semua level. Katakanlah saya nih, saya ini berarti penilaiannya itu dari atasan saya, dari rekan sejawat saya, misal kolega-kolega saya, atau bisa jadi dari bawahan saya, gimana sih kinerja saya selama ini. Nah, ini juga bisa dilakukan melalui berbagai skema, baik itu sistem poin, sistem atau yang di sini disebutnya ada juga yang behaviorally anchored rating scale, sistem rating. Banyak banget sebenarnya aspek-aspek atau model penilaian kinerja dalam penilaian sumber daya manusia. Nah, ketika sudah saya jelaskan seperti itu tadi ya, apa aja sih yang memang harus kita lakukan dalam organisasi, dalam memanage sumber daya manusia. Menurut kamu nih, sebenarnya pekerjaan sebagai HRD atau mungkin manajer human resource ya, manajer SDM itu berat gak sih? Ya. Terus kamu sebenarnya tertarik nggak di bidang ini? Tertarik nggak untuk mengelola orang-orang ini? Ya, silahkan nanti kita sharing-sharing aja. Silahkan nanti ditulis nama, NIM, dan juga kamu berdasarkan pertanyaan ini gimana di drop down ya di komen di kolom komen di YouTube. Oke, demikian aja sih terkait bahasan terkait SDM. Minggu depan kita bakal bahas terkait leadership dan ini masih terhubung banget dengan SDM itu sendiri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.